Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalimbuang dengan NIM 2009020502029 dari kelas B Pendidikan Akuntansi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS. Korelasi produk momen. Analisis korelasi person digunakan untuk jenis statistik parametrik. Beberapa asumsi yang digunakan apabila dilakukan analisis korelasi produk momen atau korelasi person antara lain, distribusi nilai dari variabel berdistribusi normal atau mendekati normal. Yang kedua, dua variabel yang akan dicari korelasinya adalah variabel kontinu yang bersifat rasional atau minimal bersifat interval. 3. Hubungan dari kedua variabel yang akan dikorelasikan adalah linear. Langkah-langkah penggunaan SPSS yaitu entrylah database ke lembar kerja SPSS. Kedua, klik analisis correlate brevet. Lalu pindahkan variabel ke kolom variables pada correlation, coefficient, dan pilih person. Kedua, test of significant, pilih totaled. Ketiga, aktifkan flag significant correlation. Ini berguna untuk menampilkan tanda apabila hasil signifikan. 3. Klik option, aktifkan pilihan means dan standard deviation. 4. Klik continue, lalu klik OK. Korelasi rank Spearman. Metode ini mengukur keeratan hubungan berdasarkan ranking dari masing-masing data sehingga disebut rank correlation coefficient. Sebelum dianalisis, terlebih dahulu data disusun berdasarkan ranking terhadap data lain. Cara penyelesaian dengan SPSS itu, entrylah data ke lembar kerja SPSS. Kedua, klik analisis correlate brevet. 3. Pindahkan variabel tinggi dan down ke kolom variabel pada correlation coefficient. Lalu pilih Spearman. Dan keempat, klik OK. Regresi. Analisis regresi menjadi sangat terkenal dan banyak digunakan karena ada beberapa yang istimewa di dalam analisis regresi, di antaranya di dalam analisis regresi sudah termasuk analisis korelasi antara variabel independen X yang juga sering disebut faktor-faktor penyebab dalam variabel dependen Y. Selanjutnya, dengan persamaan regresi yang didapat, kita bisa membuat peramalan apa yang akan terjadi dengan Y apabila terjadi perubahan X. Sebaliknya, jika menginginkan nilai Y tertentu, kita dapat mengestimasi seberapa besar faktor-faktor Y yang akan diubah untuk mewujudkan tujuan kita. Asumsi dalam regresi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi adalah yang pertama, variabel random diasumsikan independen terhadap X. Artinya, bahwa nilai kovarian adalah 0 antara variabel independen dan tingkat kesalahan yang berhubungan untuk setiap pengalaman. Yang kedua, variasi random diasumsikan terdistribusi secara normal. Artinya, bahwa untuk masing-masing variabel independen, kesalahan dari prediksi diasumsikan sebagai distribusi normal. 3. Variabel random diasumsikan memiliki varian yang terbatas. Keempat, rata-rata variabel random sama dengan 0. Yang kelima, kesalahan di prediksi terhadap X tidak bergantung dari masing-masing variabel X. Yang keenam, variabel-variabel independen tidak saling berkorelasi. Yang ketujuh, jumlah data harus lebih besar dari jumlah variabel. Regresi linear sederhana. Disebut regresi sederhana karena analisis ini hanya berkaitan dengan dua variabel saja. Satu disebut variabel independen atau variabel bebas,
biasanya diberi notasi X, sedangkan variabel satunya disebut sebagai variabel dependen atau variabel bergantung dan biasanya diberi notasi Y. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, yang mana Y merupakan variabel bergantung, X sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta regresi, B sebagai slope atau kemiringan garis regresi, dan E sebagai error. Cara penyelesaiannya dengan cara SPSS yaitu entrylah data ke lembar kerja SPSS. Kedua, klik variabel view di pojok kiri atas. Ketiga, pilih kolom name, isikan sesuai dengan nama variabelnya. Variabel pertama diberi nama salinitas dan variabel kedua diberi nama produksi. Yang keempat, klik analis, regression, dan linear. Yang kelima, pindahkan variabel salinitas sebagai variabel bebas ke kolom independence atau S dan variabel produksi sebagai variabel bergantung ke kolom dependen. Yang keenam, klik menu statistik, tandai estimasi, konfidensi interval, model fees, dan deskriptif, kemudian klik continue. Pada kotak regression koefisien terdapat beberapa item, yaitu estimasi, berguna untuk memperkirakan hasil analisis regresi. Jika pilihan ini tidak diaktifkan, koefisien regresi tidak akan ditampilkan sehingga kita sulit untuk membuat persamaan regresinya. Yang kedua, konfidensi interval merupakan interval taraf kepercayaan dari persamaan regresi yang didapat. Pada interval kepercayaan akan ditampilkan power bound dan upper bound kurva normal. Yang ketiga, konferensi matriks akan menampilkan matriks varian atau kovarian. Yang keempat, model fit akan menampilkan analisis regresi yang disertakan analisis varian atau uji F regresi. Uji ini berguna untuk mengetahui semua variabel independen atau variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel bergantung. Yang ketujuh, klik option. Digunakan untuk menentukan taraf kesalahan beberapa variabel dependen yang akan dikeluarkan dari persamaan dan taraf kesalahan. Beberapa variabel ini independen yang akan dimasukkan dalam persamaan. Pada kondisi default, variabel independen akan masuk dalam persamaan jika kesalahannya kurang dari 5% dan dikeluarkan jika lebih dari 10%. Nah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.